3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi UAT tugas minggu lalu. Di mana ini kita melakukan uji fitur di website Sarpras. Langsung saja untuk masuk test case-nya, TCID yang kode pertama. Sebagai user saya bisa melakukan login. Test case ke-1, login dengan invalid kredensial. Test step-nya menuju ke halaman login, inputkan data kredensial, klik button login. Expected result, akses login ditolak, menampilkan message gagal login, username dan password salah. Actual result as expected, status pass. Kemudian login dengan new kredensial, menuju ke halaman login, tidak input data kredensial, langsung klik button login. Expected result-nya akses login ditolak, menampilkan message harap isi username dan password. Actual result as expected, statusnya pass. Kemudian login dengan valid kredensial, menuju ke halaman login, inputkan data kredensial, klik button login. Expected result berhasil login dan mengakses halaman home. Actual result as expected, statusnya pass. Kemudian case yang kedua, sebagai user saya bisa melakukan register. Yang pertama register dengan invalid kredensial. Test step-nya pertama menuju ke halaman register, masukkan NIM atau NIP, masukkan nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Kemudian klik tombol sign up. Expected result-nya mendapatkan pesan konfirmasi password tidak cocok dengan password. Actual result as expected, statusnya pass. Kemudian register dengan kredensial, menuju halaman register dan langsung lakukan klik tombol sign up, dan mendapatkan pesan harap mengisi kolom username dan password terlebih dahulu. Actual result as expected, statusnya pass. Kemudian register dengan valid kredensial. Pertama memasukkan NIM atau NIP, nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password, kemudian klik tombol sign up. Mendapatkan pesan berhasil dan registrasi berhasil. Actual result-nya as expected, statusnya pass. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya sebagai user, saya bisa melakukan penugasan kepada teknisi oleh admin. Yang pertama, penugasan dengan data valid. Pilih teknisi yang akan ditugaskan. Jika berhasil, maka akan muncul modal berhasil dengan actual result as expected yang dijadikannya pas. Lalu selanjutnya penugasan dengan data nol. Pertama kita hanya menekan tombol tugaskan yang akan mendapatkan pesan pilih item dari list terlebih dahulu, yang mana hasilnya adalah as expected dan mendapatkan pas. Kemudian sebagai user, saya bisa melakukan verifikasi laporan. Verifikasi yang pertama dengan menggunakan data valid dengan mengisi kriteria 1 hingga kriteria 6 dan klik tombol simpan semua. Hasil yang didapatkan adalah mendapatkan pesan verifikasi berhasil dengan hasil as expected yang membuatnya menjadi pas. Kemudian verifikasi dengan data nol. Yang pertama menuju halaman verifikasi, lalu menekan tombol verifikasi yang akan mengeluarkan pesan harap isi terlebih dahulu. Hasilnya adalah as expected yang menjadikannya pas. Baiklah, selanjutnya. Kemudian sebagai user saya bisa melakukan laporan pada test case 11. Test case-nya laporan dengan data valid. Kemudian test step-nya yang pertama yaitu pilih gedung, pilih lantai, pilih ruangan, klik tombol tambah pelaporan, pilih fasilitas, pilih tingkat kerusakan, pilih data pengguna, kemudian upload foto dan masukkan deskripsi. Expected result-nya yaitu mendapatkan pesan laporan berhasil ditambahkan.
Actual resultnya as expected, statusnya pas, catatannya dengan menggunakan testing manual. Kemudian pada test case 12, laporan dengan data nol. Step-nya menuju halaman verifikasi, kemudian klik tombol simpan. Kemudian expected result-nya mendapat pesan buat laporan terlebih dahulu. Kemudian untuk actual result-nya as expected, kemudian statusnya pas. Kemudian pada F6, sebagai teknisi saya bisa melakukan perbaikan. Pada test case 13, perbaikan dengan data valid. Test step-nya yaitu memilih daftar tugas teknisi, memasukkan file foto perbaikan, memilih jenis perbaikan, memasukkan deskripsi, kemudian klik tombol selesai. Expected result-nya yaitu muncul modal berhasil. Actual result-nya as expected, kemudian statusnya pas. Kemudian pada test case 14, perbaikan dengan data nol. Test step-nya memilih daftar tugas teknisi, kemudian klik tombol selesai. Expected result-nya mendapat pesan, masukkan file terlebih dahulu. Actual result-nya as expected, kemudian statusnya pas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Danendra. Sebagai user, saya bisa melakukan tambah kategori fasilitas. Pada test case yang ke-15, penambahan dengan data 0, dengan memasukkan kode kategori dan memasukkan nama kategori, hingga mendapatkan pesan kode kategori harus diisi dan nama kategori harus diisi. Dengan hasil pas. Selanjutnya, test case 16, penambahan dengan data invalid, dengan memasukkan kode kategori serta nama kategori dan mendapatkan pesan terjadi kesalahan, kode kategori sudah digunakan dengan hasil pas. Selanjutnya pada test case yang ke-17, penambahan dengan data valid, dengan memasukkan kode kategori dan nama kategori, mendapatkan pesan berhasil, data kategori fasilitas berhasil disimpan dengan hasil pas. Selanjutnya pada test case ke-18, pengeditan dengan data 0, dengan memasukkan kode kategori dan nama kategori dan mendapatkan pesan kode kategori harus diisi dan nama kategori harus diisi dengan hasil pas. Selanjutnya pada test case ke-20, test case ke-19, pengeditan dengan data invalid. Yang pertama, masukkan kode kategori, dan yang kedua, masukkan nama kategori, dan mendapatkan pesan kode sudah digunakan, dengan hasil pas. Selanjutnya, pada test case ke-20, pengeditan dengan data valid, dengan memasukkan kode kategori dan nama kategori, dan mendapatkan pesan berhasil, data kategori fasilitas berhasil diperbarui, dengan hasil pas. Selanjutnya pada test case ke-21, untuk penghapusan data dengan menekan ikon hapus atau sampah, dengan mendapatkan pesan data berhasil dihapus dengan hasil pas. Sekian presentasi UAT dari website Sarpas dari kelompok KMPL 3. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.